persaudaraan Kristen yang sejati dan yang kuat. Menarik dari bacaan ini adalah sikap para murid yang berinisiatif untuk memutuskan melakukan tindakan sebagai bentuk kebersamaan menolong sesama yang terbeban. Mereka memberi bukan karena mereka berkelebihan, tetapi mereka melakukan itu karena terdorong oleh kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas di antara jemaat mula-mula. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan jangan hanya hidup dalam pementingan diri sendiri. Tindakan mengumpulkan bantuan tidak lepas dari para Roh Kudus yang menggerakkan jemaat Tuhan untuk melakukan kasih. Kisah ini mau menunjukkan bagaimana umat Tuhan yang ada di Antiokhia peduli pada jemaat yang ada di Yudea. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda atau bahkan tidak saling mengenal satu sama lain, kisah ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya keyakinan di hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menolong mereka yang membutuhkan. Tindakan murid-murid di Antiokhia menghadapi krisis kelaparan secara bersama menunjukkan langkah yang tepat dan berhikmat. Kisah ini mengingatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan ataupun masalah dalam pelayanan ini. Karena hanya dalam kebersamaan kita dapat menolong dan meringankan beban orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Jemaat Tuhan, pekan penginjilan yang kita kembali rayakan di tahun pelayanan 2025 menjadi momen untuk kita sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah melihat kembali peran kita dalam memberi perhatian untuk pelayanan di wilayah pekabaran Injil. 78 tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah bersinode. Apa yang kita sudah lakukan bagi mereka yang saat ini rindu untuk didampingi agar mereka bisa mengenal Kristus dengan baik dan benar. Saat ini Sinode GKST melalui Departemen Kesaksian telah mengutus 8 orang vikaris yang ditempatkan di wilayah pekabaran Injil, yakni 4 orang di Klasis Parigi Utara untuk pelayanan di kelompok kebaktian Ulatan, Labani, Bambang Siang, dan Labori. 1 orang di Klasis Tojo di kelompok kebaktian Kue Lambang. Klasis Bungku Utara, 1 orang di Jemaat Posintu Taronggo. Kemudian Klasis Ampana 2 orang di Jemaat Dataran Bulan dan Jemaat Kasih Allah. Mereka kelak telah diurapi sebagai pendeta. Selanjutnya akan kembali ulang ditempatkan di pekabaran Injil di wilayah tersebut. Ke-8 orang vikaris ini diutus di tengah keterbatasan fasilitas yang mendukung kehadiran mereka, jemaat atau kelompok kebaktian tempat mereka melayani juga tidak punya kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan mereka. Sekarang saatnya kita semua warga Gereja
Kristen Sulawesi Tengah berperan dengan melakukan tindakan nyata. Saatnya kita juga berinisiatif untuk segera mengambil keputusan, baik keputusan pribadi, keluarga, jemaat, dan klasis kita masing-masing. Dan selanjutnya dikuatkan lagi menjadi keputusan bersama secara sinodal untuk memberi perhatian besar pada program pekabaran Injil. Aksi nyata sangat diperlukan. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18 mengingatkan kita untuk mengasihi bukan dengan hanya perkataan, bukan hanya dengan lidah, tetapi harus dengan perbuatan nyata. Artinya, perhatian kita untuk wilayah penginjilan bukan hanya dengan ucapan, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata. GKST punya kekuatan. Kantor Sinode GKST yang baru kita dapat bangun dengan gerakan 60.000 persidi tahun 2023 dan gerakan 20.000 per kakak tahun pelayanan 2024-2025. Melalui gerakan ini terkumpul kurang lebih 3 miliar. Ini gambaran bahwa sesungguhnya kita dapat mengambil keputusan untuk sebuah pekerjaan besar dengan mengandalkan kekuatan jemaat. Fasilitas pendukung untuk pelayanan yang ditempatkan di wilayah pekabaran Injil dapat kita siapkan agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan baik dan iman mereka bertumbuh ke arah Kristus dapat diupayakan dengan aksi nyata jemaat se-GKST. Amin.